Selamat pagi, selamat datang di sesi kuliah berbasis online untuk mata kuliah MS 3200 Analisis Numerik. Nama saya Putro Sambegoro dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode interpolasi Lagrange. Sebelum kita membahas metode interpolasi Lagrange, sebelumnya saya ingin mereview sebentar tentang perbedaan antara interpolasi dan regresi. Paling tidak, ada 3 perbedaan yang mendasar yang membedakan interpolasi dengan regresi. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan interpolasi dan regresi linear. Pada interpolasi, seperti yang dapat Anda lihat di sisi sebelah kiri, data yang diproses biasanya merupakan data yang akurat. Sedangkan pada regresi, data yang diproses biasanya memiliki error atau noise yang cukup besar. Sehingga sebenarnya data ini bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan besarnya error bar yang dimiliki. Berhubungan dengan hal yang pertama tersebut, biasanya data yang diinterpolasi didapat dari perhitungan yang akurat. Sedangkan data yang diregresi biasanya merupakan hasil pengukuran yang memiliki error. Sebagai contoh, dalam keilmuan teknik mesin, data interpolasi ini bisa jadi merupakan keadaan atau state termodinamika. Misalnya sumbu X ini temperatur, sedangkan sumbu Y ini adalah energi dalam. Hal yang tentu saja tidak asing untuk sebagian besar dari Anda yang sudah mengambil termodinamika 1, bukan? Nah, sedangkan data yang diregresi ini bisa saja merepresentasikan regangan yang dialami suatu pegas terhadap gaya. Sehingga slope dari garis regresi ini merepresentasikan konstanta pegas. Demikian contoh sederhana membandingkan interpolasi dan regresi. Nah, perbedaan yang ketiga antara interpolasi dan regresi adalah kurva interpolasi yang dihasilkan, seperti ini kan linear. Ini akan melewati setiap data. Jadi dia akan lewat di setiap datanya. Selalu. Berbeda dengan regresi, garis regresi tidak harus selalu tepat melewati setiap data. Seperti ini kan dia tidak lewat nih. Hanya saja garis ini akan menunjukkan tren data secara umum. Jadi kira-kira kita bisa lihat trennya menuju meningkat. Jadi gradiennya positif. Setelah kita mengingat kembali perbedaan antara interpolasi dan regresi, maka kita sekarang dapat fokus kembali kepada topik awal kita, yaitu interpolasi dengan metode Lagrange. Metode interpolasi yang paling sederhana adalah dengan menggunakan fungsi polinomial. Seperti yang dapat Anda lihat di layar, terdapat 3 contoh interpolasi polinomial dimulai dari orde 1 atau linear, orde 2, kuadratik atau parabolik, dan orde 3 atau kubik. Hal yang perlu diingat adalah Anda hanya bisa menggunakan atau melakukan interpolasi orde 1 jika Anda memiliki 2 buah data. 1, data pertama dan data kedua. Sedangkan jika Anda ingin menggunakan interpolasi kuadratik, maka Anda harus memiliki 3 buah data. 1, 2, dan 3. Dan begitu juga seterusnya. Untuk interpolasi orde 3, maka Anda membutuhkan 4 buah data. Kita tentu sudah sangat familiar sebenarnya ya dengan proses interpolasi ini, karena sebenarnya proses interpolasi ini adalah proses yang sama
dengan proses pembuatan suatu fungsi polinomial yang melewati setiap titik. Tentu kita semua sudah pernah membuat paling tidak untuk fungsi linear maupun fungsi kuadratik. Nah, metode Lagrange mereformulasikan pembuatan fungsi polinomial dengan suatu notasi yang kompak seperti yang dapat Anda lihat pada layar. Suatu fungsi polinomial orde n dapat dituliskan sebagai penjumlahan data n yang diketahui. Ada sigma di sini. Seperti yang Anda lihat. Dari perkalian antara faktor L ke I dan setiap data fx ke I yang diketahui. Sedangkan Li sendiri didefinisikan sebagai hasil perkalian dari faktor ini untuk keseluruhan kombinasi data X yang diketahui. Oh ya, notasi ini kita sebut sebagai pi. Jika sigma ini merepresentasikan penjumlahan, maka pi ini merepresentasikan perkalian. Notasi yang kompak ini tentu membuat penulisan program interpolasi polinomial menjadi lebih simpel. Untuk melihat lebih jelas bagaimana notasi ini sebenarnya dituliskan, mari kita coba contoh berikut. Pada contoh ini kita akan membuat suatu interpolasi orde 1. Karena itu mengikuti notasi Lagrange, maka persamaan orde 1-nya dapat ditulis sebagai berikut ini. Ini merupakan penjabaran dari notasi yang kompak ini untuk orde 1. Seperti bisa Anda lihat, F orde pertama merupakan jumlahan dari term yang pertama ini, X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1 dikali Fx0 ditambah X minus X0 dibagi X1 kurang X0 dikali Fx1. Sebagai contoh, jika kita memiliki dua data point. Data pertama X1 Fx sama dengan 0, yaitu data yang ini. Sedangkan data yang kedua X sama dengan 4, Fx sama dengan 1,386294. Maka persamaan ini, jika kita masukkan data-data yang kita ketahui ini ke persamaan ini, kita akan mendapatkan persamaan ini. 4, 1, 4, 0 di sini, sehingga term ini akan 0. Term yang kedua, X minus 1, 4 minus 1, 1,386294. Sehingga kita mendapatkan suatu garis linear. Sekarang, jika saya membutuhkan data pada saat X di antara kedua data point ini, maka saya dapat mendekatinya dengan interpolasi ini. Kalau saya gambarkan, dia akan terlihat seperti ini. Sangat sederhana. Mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang mungkin sedikit lebih complicated. Orde 2 atau kuadratik. Jadi sekarang kita ke orde yang lebih tinggi. Mengikuti notasi Lagrange ini, maka fungsi orde 2 dapat saya tuliskan seperti ini. Anda bisa baca sendiri tanpa saya perlu untuk membacakannya satu persatu. Yang perlu Anda perhatikan adalah di sini ada kombinasi perkalian dari perbedaan X dengan X yang kita ketahui, yaitu data point yang memang kita ketahui. Sekarang kalau misalnya saya memiliki 3 data point, X sama dengan 1, 4, dan 6, berikut dengan fungsi X-nya,
0 1,386.294 dan yang terakhir 1,79176. Saya bisa menempatkannya pada sumbu X dan Y ini. Jika tiga data poin ini saya interpolasi dengan suatu kurva parabolik menggunakan prosedur interpolasi notasi Lagrange, maka kita akan menuliskannya seperti ini. Yang saya lakukan di sini hanya mensubstitusi semua data yang sudah diketahui ini ke persamaan yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Seperti yang Anda langsung bisa lihat bahwa persamaan ini akan menghasilkan persamaan kuadratik di mana X akan dikalikan dengan X sehingga kita akan memiliki faktor X kuadrat. Jika saya gambarkan persamaan ini sebagai suatu kurva, maka saya akan mendapatkan kurva ini yang menghubungkan ketiga titik ini menjadi suatu parabola. Demikian prosedur interpolasi menggunakan notasi Lagrange. Saya rasa cukup sederhana. Kita hanya tinggal mengikuti prosedur yang sudah dituliskan di sini. Dan pada sesi selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana menulis program MATLAB untuk metode Lagrange ini. Demikian sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan tetap semangat.